Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Dini. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Sebelum itu, izinkan saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Dini Septianggraini dengan MPM 20423037. Saya berasal dari kelas 4C. Jadi di sini saya akan menjelaskan pengembangan kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka pada tugas mata kuliah telaah kurikulum. Kurikulum 13, apa itu kurikulum 13 dan apa itu kurikulum merdeka? Nah, kurikulum 2013 atau yang biasa disebut dengan K13 ini menekankan pada pendekatan saintifik yang berarti pembelajaran didasarkan pada metode ilmiah. Nah, kurikulum merdeka ini menawarkan fleksibilitas dalam pembelajaran dan berpusat pada siswa, memberikan keleluasaan bagi guru dan siswa dalam proses belajar dan mengajar. Nah, yang selanjutnya ini latar belakang pengembangan kurikulum. Analisis kebutuhan pada pendidikan di Indonesia dianalisis sebelum kurikulum 2013 untuk mengidentifikasikan kebutuhan mendesak yang perlu dipenuhi oleh kurikulum. Nah, yang selanjutnya ini evaluasi K13. Nah, pengimplementasikan kurikulum 2013 ini dievaluasi untuk menemukan area yang perlu ditingkatkan dan diperbaiki. Perubahan zaman dan dinamika di dunia kerja menuntut adanya kurikulum baru yang relevan dan kebutuhan saat ini. Nah, pengembangan kurikulum merdeka ini didukung oleh riset termasuk studi PISA yang menunjukkan perlunya peningkatan literasi dan numerasi di Indonesia. Nah, yang selanjutnya ini tujuan dan prinsip utama. K13 ini, apa sih tujuan dari K13 ini? Nah, K13 ini bertujuan untuk membangun siswa yang berkarakter, kompeten, dan memiliki rasa daya saing. Nah, kurikulum merdeka ini bertujuan untuk menciptakan siswa yang merdeka, belajar, kreatif, dan inovatif. Prinsip yang dilakukan pada kurikulum K13 ini yaitu pendekatan saintifik, aktivitas siswa, dan penilaian otentik atau penilaian yang relevan dengan dunia nyata. Nah, yang selanjutnya ini prinsip dari kurikulum merdeka. Nah, kurikulum merdeka ini memberikan prinsip bahwasannya pembelajarannya relevan itu dengan kebutuhan siswa, personalisasi pembelajaran, dan pengembangan karakter. Nah, yang selanjutnya ini bisa kalian lihat teman-teman struktur dan isi kurikulum pada gambar ini. Terdapat struktur dari kurikulum K13 dan kurikulum Merdeka. Nah, kurikulum K13 ini memiliki struktur kompetensi inti atau KI dan kompetensi dasar atau KD yang terstruktur dan jelas. Sedangkan kurikulum Merdeka ini memiliki capaian pembelajaran atau CP dan memberikan fleksibilitas dalam pengimplementasinya. Pada mata pelajaran wajib dan pilihan berbeda antara kedua kurikulum. Contohnya itu diberikan perbandingan mata pelajaran dan alokasi waktu di SMP dan MTS. Nah, pengimplementasikan kurikulum K13 ini memiliki tantangan. Nah, tantangan yang pertama itu adalah kesiapan guru. Nah, kesiapan guru ini dalam menerapkan pendekatan saintifik menjadi tantangan. Sedangkan sumber belajar ini menjadi tantangan dalam pengimplemen K13 karena ketersediaan sumber belajar yang relevan dan berkualitas juga menjadi isu penting. Nah, yang selanjutnya ini tantangan pengimplementasikan kurikulum K13 ini yang selanjutnya itu ada integrasi teknologi. Nah, yang dimaksud dengan integrasi teknologi ini berarti bahwasannya integrasi teknologi dalam pembelajaran itu perlu ditingkatkan. Nah, studi kasus pada pengimplementasikan kurikulum 13 ini 2013 di sekolah dengan sumber daya yang terbatas dan menjadi perhatian khusus. Kurikulum, nah selanjutnya ini ada kurikulum merdeka dan peluang.
Nah, fleksibilitas dalam kurikulum Merdeka ini memberikan fleksibilitas yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Peran guru, sebagai fasilitator dan motivator dalam pembelajaran. Nah, kurikulum Merdeka ini mengubah paradigma pembelajaran menjadi berpusat pada siswa. Presentasi sekolah untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka ini bisa dilihat teman-teman pada tahun 2023 sampai 2024. Dan selanjutnya ini ada evaluasi dan dampak kurikulum. Yang pertama itu ada indikator, yang kedua itu ada dampak dan evaluasi pengembangan karakter dan keterampilan pada abad ke-21. Nah, yang dimaksud indikator ini keberhasilan implementasi kurikulum yang perlu ditetapkan. Nah, dampak kurikulum terhadap peningkatan hasil belajar siswa itu menjadi fokus evaluasi. Nah, evaluasi juga mencakup pengembangan karakter dan keterampilan abad ke-21 pada siswa. Dilakukan studi komparatif untuk membandingkan hasil belajar siswa sebelum dan sesudah implementasi kurikulum Merdeka. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada pertemuan keempat kali ini tentang pengembangan kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Mungkin bila ada kesalahan saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for your attention, guys.